Jadi lagu Basmalah, lagu Assalamualaikum udah saya sering bawakan. Berikut saya ajak Bapak Ibu untuk mengucapkan yang berikut ini bersama-sama. Alhamdulillah, ya sama-sama yuk. Alhamdulillah wa syukurillah. Sama-sama lagi ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, apalagi hari ini adalah hari pertama kita melaksanakan ibadah puasa di tempat yang terbaik, yang termulia sebelum surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya puasa di sini dengan puasa kita di Indonesia itu akan berbeda indahnya, kebahagiaannya, apalagi pahalanya. Insya Allah itu benar-benar menjadi sesuatu yang harus sangat-sangat kita syukuri. Kita diperintahkan senantiasa bersyukur atas semua nikmat, karena dengan bersyukur akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya yang sama-sama kita muliakan Bapak Kiai Sobari dan istri yaitu Ustazah Hafsah, Ustazah Rosita Primadona, Ustazah Al-Baina, Ustazah Rahma yang belum kelihatan, Ustazah Rahma, kemudian para asatidzah yang tidak tersebut oleh saya namanya, mohon maaf. Kemudian kepada Ustaz pembimbing kita yaitu Ustaz Mustafa dan juga Ustaz Eka Idris, ada Ustaz Muflih yang lagi ambil gambar, dan Ustaz Muflih, ada Ustaz Fahrul dan para asatidz yang tidak tersebut namanya oleh saya, mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para asatidzah semuanya, dan bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat kami hormati, kami cintai, kami sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kayaknya hari ini hari puasa pertama beda ya. Pada kalem. Bawaannya kayaknya lembut. Mau marah dikit, takut puasanya katanya batal. Beda bawaannya. Mudah-mudahan terus ke hari kedua, ketiga, keempat, dan sampai hari ke-30 bawaannya begitu. Ngejaga banget. Takut batal. Puasanya sih bisa jadi nggak batal. Takut batal pahalanya. Karena mau ngomongin lagi puasa. Karena mau melihat sesuatu yang bikin mata jadi merusak pandangan, jadi nggak jadi. Mudah-mudahan seterusnya begitu ya, insya Allah. Selamat menunaikan ibadah puasa di hari pertama di bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah, atau hari ini hari Senin tanggal 11 Maret 2024 Masehi. Insya Allah dengan kita bersyukur senantiasa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat bapak-bapak ibu-ibu semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum
Lanjut ya. لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Gitu dong itu. Masya Allah. Al-ayat sadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semuanya, jika kalian benar-benar sungguh-sungguh bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Tetapi sebaliknya, jika kalian benar-benar kufur nikmat, dapat apa aja, nggak nerima, makanan dicela, apa aja dicela, belum tentu nikmat Allah mencabut nikmat yang berupa duniawi, tapi Allah berikan azab. Alhamdulillah, alhamdulillah, ini sangat pedih kata Allah. Maka mari kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur ya. Udah sampai sini, udah merasakan bulan suci Ramadan, udah merasakan ke Raudhah yang di dalam. Karena memang belakangan 2 bulan ini Raudhah yang masuk ke dalam itu harus menggunakan tasreh. Kalau mau seperti ibu muda yang melakukan ini pakai aplikasi nusuk, tanpa itu berarti lewat pintu 21 itu luarnya Raudhah. Itu bisa dibilang pengganti selama Raudhah yang dalamnya Raudhahnya itu harus pakai tasreh. Banyak jamaah yang ke pintu 21 itu mendekati Raudhah tapi belum ke Raudhahnya. Jadi harus benar-benar disyukuri keberangkatan kita yang ini berhasil, kita semuanya mendapatkan tasreh kemarin sebanyak 40 tasreh. Ya, mudah-mudahan doa-doa Bapak Ibu semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kita ingin menjadi hamba Allah yang mendapatkan fadilah, menjadi orang yang mengagumkan. Jadi Allah kagum, para malaikat kagum, orang-orang soleh kagum. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, sungguh mengagumkan orang-orang yang beriman, karena semua keadaan baik baginya. Jadi nggak ada keadaan yang buruk bagi orang beriman itu. Jika ia diberikan kenikmatan, maka ia bersyukur. Jika ia diberikan kesusahan atau kepahitan, ia bersabar. Dan itu hanya ada pada diri orang yang beriman. Jadi mengagumkan orang beriman itu. Dan itu hanya ada pada diri orang yang beriman. Apa-apa tetap keadaannya baik, gak ada yang jelek, gak ada yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang kurang iman hambanya sehingga keterimanya jadi seakan-akan buruk, seakan-akan pahit. Tapi kalau imannya meningkat, sedang baik, maka akan mengucapkan tetap alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita juga diminta menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dalam keadaan tenang. Di dalam surah Al-Fajr 3 ayat terakhir kita baca sama-sama sebelum 1-2 menit ini kita akan meningkat kepada Ustaz ya. Kita sama-sama ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pak, suaranya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
keluarin suaranya, yuk. Fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Wadkhuli jannati. Sebelah Allah sama-sama, yang belah sini belum kedengar suaranya. Ayo sama-sama ya. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dan ridholah atas apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, maka Allah akan ridho kepada engkau, kepada kita semuanya. Jadi ridho itu sikap gembiranya seorang mukmin mukminah dalam menerima pahit getirnya apa yang udah Allah kasih. Karena kalau udah kejadian ke kita, itu namanya takdir, udah nggak bisa yang namanya aku nggak terima, orang udah kena, udah terjadi, harus ridho, gembira, sikap gembira seseorang mukmin mukminah dalam menerima pahit getirnya takdir, itulah yang namanya ridho. Nah kalau udah kita ridho, Allah ridho, maka diperkenankan fadkhuli fi ibadi. Masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang baik. Siapa itu hamba Allah yang baik? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Asma bin Zaid, yang pertama adalah orang yang lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Jadi ia senantiasa qiyamul, menghidupkan malam. Nanti dijelaskan sama Bapak Kiai ya, tentang qiyamul, apalagi di bulan suci Ramadan. Yang kedua, orang yang berniaga atau berbisnis, tetapi hasil bisnisnya atau hasil perniagaannya itu digunakan untuk berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Bapak Ibu sekarang ini hasil perniagaannya digunakan untuk umroh. Yang ketiga, orang yang mampu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di saat lapang maupun di saat sempit. Sehingga sekalipun ditinggal orang-orang yang sangat dicintai, baik itu istri, suami, orang tua, anak, sebelum beristirja mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, justru yang terbaik memuji Allah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan berarti kesenangan si ibu tuh mau kawin lagi dia, bukan, tapi memuji kepada Allah. Bukan berarti si bapak tuh kesenangan istrinya meninggal, bukan, tetapi memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ketiga, orang yang mampu bersyukur atau memuji Allah di waktu yang lapang, di waktu yang sempit. Kalau sudah begitu, maka Allah perkenankan wadkhuli jannati, dan masuklah kau ke surgaku, kata Allah. Semoga kita semuanya, Bapak Ibu semuanya, diperkenankan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah, tanpa terlebih dahulu dibersihkan di alam akhirat. Berarti kalau dibersihkan masuk ke neraka dulu, walaupun sebentar enggak kuat Pak ya. Jadi kalau dikasih sakit apa itulah, Allah ingin menghapus dosa-dosanya. Baik, pembukaan ini kita cukupkan. Yang berikut, manasik yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kiai, Bapak Ustadz dulu, Bapak Ustadz Eka Idris, dan akan disambung oleh Bapak Kiai Sobari. Tafadhol. Ayolah Ustaz. Kita sambut dengan bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Tes. ما ألف بين قلوب المهاجرين والأنصار حتى يكونوا إخوة متحابين في الله والحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا والصلاة والسلام على نبينا من في السماء اسمه الأحمد وهو في الأرض اسمه المحمد
wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Kiai Basari, ya, dan juga para asatiz ya, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semua. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang selalu bertakwa dan juga selalu mendapat keberkahan. Amin amin Allahumma amin. Jadi tadi banyak sekali disinggung oleh Ustazah Yolanda ya, mengenai tentang syukur. Ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, tentu saja kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Akan tetapi kebanyakan manusia itu zalim dan ingkar. Jadi kita dituntut untuk banyak-banyak bersyukur ya. Karena salah satu ibadah yang akan ada terus sampai nanti di akhirat, syukur tadi. Jadi ketika nanti hari kiamat, jamaah sekalian, ibadah-ibadah yang ada di dunia ini semuanya selesai. Sholat selesai, puasa selesai, sedekah semuanya selesai, haji, umrah semuanya selesai. Akan tetapi ibadah syukur ini masih kita diperintahkan untuk bersyukur terus. Ketika manusia-manusia itu dimasukkan ke dalam surga, maka mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah. Mereka masih diminta untuk bersyukur. Kami telah diberikan petunjuk sehingga kami bisa mendapatkan sesuatu yang besar. Jadi tentu kita harus terus bersyukur jemaah sekalian. Maka tetapi syukur itu kata para ulama memiliki beberapa rukun. Ya, tidak hanya mengucapkan alhamdulillah begitu saja. Jadi para ulama mengatakan syukur itu ada beberapa rukun. Yang pertama, ayat tasiba al-ni'mah minal mulk ilal mu'in. Menisbatkan segala sesuatu, segala nikmat itu kepada yang maha memberi nikmat. Jadi setiap nikmat yang kita dapat itu kita nisbatkan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya datang dari Allah, bukan dari hasil kerja dan sebagainya. Mungkin kita pernah dikasih sesuatu oleh orang-orang terdekat, atau bahkan mungkin oleh orang yang tidak kita kenal. Kita dikasih sesuatu mungkin yang berharga sekali. Kita berterima kasihnya luar biasa kepada orang tadi. Kita terima kasih masuk kita sampai rela mengatakan macam-macam. Kita lupa bahwa manusia itu, al-insan itu al-mujarradul wasilah. Dia hanyalah sebagai perantara saja. Yang maha memberi nikmat itu adalah al-mu'in, yang maha memberi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nisbatkan semua nikmat tadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita datang ke sini jemaah sekalian, ya, kita diberikan harta lebih, alhamdulillah kita bisa berangkat. Mungkin orang di luar sana memiliki yang lebih juga, tapi mereka tidak terbesar hatinya untuk bisa datang ke sini. Kita banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Dan yang kedua, kata ulama, banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Maka setiap nikmat Tuhan itu ucapkanlah. Maka ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap dapat nikmat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Banyak-banyak kita mengucapkan alhamdulillah. Dan yang ketiga, kata ulama, i'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyah syakur. Beramallah sebagaimana Nabi Daud alaihissalam bersyukur. Jadi Nabi Daud alaihissalam juga sekalian, bentuk syukurnya beliau itu karena kita tahu Nabi Daud bukan hanya seorang nabi, melainkan beliau adalah seorang raja, dan putranya juga dijadikan sebagai seorang nabi dan juga diangkat menjadi raja. Bahkan dalam Al-Quran Nabi Sulaiman mengatakan Rabbi habli mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di. Berikanlah aku satu kerajaan yang tidak akan pernah dimiliki oleh orang setelah aku. Itu mintanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka Nabi Daud alaihissalam dikarenakan begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya, maka Nabi Daud alaihissalam itu mengkhususkan ibadah jemaah sekalian. Ibadahnya itu sampai sekarang dikopi oleh umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Ibadahnya yaitu yang disebut dengan ibadah puasa Daud.
Itu ibadahnya Nabi Daud. Mereka puasa itu, Nabi Daud puasa itu 1 tahun dalam 6 bulan dalam 1 tahun. Hari ini puasa, besok berbuka. Hari ini puasa, besok berbuka. Itu ibadah khususnya Nabi Daud karena bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang diberikan Allah Taala kepada dirinya. Dan juga salat malam, qiyamul lail, tahajud. Itu ibadahnya Nabi Daud yang dikopi oleh syariat Nabi besar Muhammad SAW. Itu Nabi Daud mengkhususkan ibadah pada malam hari karena syukurnya beliau itu. Orang-orang sedang tidur, Nabi Daud salat malam. Hari-harinya dikopi sama umatnya Nabi Muhammad. Di syariat ada Nabi besar Muhammad menjadi salat sunat yang memiliki pahala yang begitu besar. Jadi mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang bersyukur dan yang bersyukur Allah tambahkan untuk kita semuanya. Baik para mu'tamirin, para jamaah umrah yang saya hormati dan saya muliakan. Waktunya habis.